Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Dan di video kali ini kita akan membahas materi mengenai laju reaksi. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah konsentrasi bereaksi untuk setiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Nah, satuan dari laju reaksi adalah molar per detik, atau mol per liter detik, atau mol per desimeter kubik detik. Nah, di sini saya berikan gambaran grafik laju reaksi suatu proses sederhana, yaitu proses perubahan molekul A menjadi molekul B. Nah, di sini A adalah sebagai pereaksi atau reaktan, ya. Kemudian B-nya ini sebagai produk. Nah, jadi pada reaksi ini ya, berkurangnya jumlah molekul A, misalkan saja setiap 10 detik, akan mengakibatkan bertambahnya molekul B. Jadi laju reaksinya itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Laju reaksi sama dengan min delta konsentrasi A per delta T, T yang di sini adalah waktu, atau plus delta konsentrasi B per delta T. Jadi di sini kalau melihat zat A-nya menggunakan tanda minus atau minus, atau artinya berkurang karena A-nya sebagai reaksi. Sedangkan kalau misalkan kita melihat zat B, kita menggunakan tanda plus atau positif, atau yang berarti adalah bertambah karena B ini sebagai produk. Untuk grafik laju reaksinya, kita lihat di samping sini bahwa A sebagai reaktan, ya, ketika dia sudah mencapai beberapa waktu, konsentrasi akan berkurang, ya. Ini digambarkan dengan garis warna biru. Sedangkan B setelah beberapa waktu dia justru konsentrasinya akan bertambah. Artinya konsentrasi A ini akan berkurang sebagai reaksi, sedangkan konsentrasi B sebagai produk justru akan bertambah. Itulah pengertian dari laju reaksi. Jadi secara umum untuk reaksi AA ditambah BB menjadi CC plus DD, ya, di mana A kecil, B kecil, dan C kecil serta D kecil ini merupakan koefisien, ya. Yang kecil-kecil ini merupakan koefisien, ya. Ini juga koefisien, yang ini juga koefisien, yang ini juga koefisien. Itu laju reaksinya dapat dinyatakan seperti berikut. Nah, jadi bisa kita melihat zat A, kalau misalnya kita melihat zat A, berarti nanti pengertian laju reaksi adalah min seper A kali delta konsentrasi zat A per delta T. Atau boleh juga min seper B kali delta konsentrasi zat B per delta T. Atau plus seper C kali delta konsentrasi zat C per delta T. Atau boleh plus seper D kali delta konsentrasi zat D per delta T. Ya, itu sama saja, semua artinya sama. Nah, untuk persamaan laju reaksi, misalkan ada persamaan reaksi PA ditambah QB menjadi RC plus SD, persamaan laju reaksinya itu dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, di mana V merupakan laju reaksi, K adalah tetapan laju reaksi, konsentrasi A adalah konsentrasi awal zat A sebagai reaksi, konsentrasi B adalah konsentrasi awal zat B sebagai reaksi, kemudian M adalah order reaksi terhadap A, dan N adalah order reaksi terhadap B. Nah, untuk order ini hanya dapat ditentukan melalui eksperimen, ya. Jadi order reaksi ini hanya dapat ditentukan melalui eksperimen. Nah, jadi sekali lagi order itu bukan koefisien, ya. Ya, bukan koefisien. Ini perlu
garis bawahi bahwa OD itu yang dapat ditentukan melalui eksperimen dan dia bukan merupakan koefisien dari zat reaksi. Nah, untuk kurva konsentrasi terhadap laju reaksi setiap orde reaksi itu berbeda, ya. Ini adalah kurva konsentrasi terhadap laju reaksi untuk orde 0. Kemudian ini adalah kurva konsentrasi terhadap laju reaksi untuk orde 1. Dan ini adalah kurva konsentrasi terhadap laju reaksi untuk orde 2. Jadi kalian nanti bisa menentukan atau melihat berapa orde reaksinya itu berdasarkan grafik, ya. Grafik ini tentunya dapat dari suatu eksperimen. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Pada reaksi 2A ditambah B menjadi 2C, didapat laju reaksi berikut. Kita ada 3 data, ya. Untuk eksperimen yang pertama, konsentrasi A yang digunakan adalah 0,1, kemudian konsentrasi B yang digunakan adalah 0,1, ternyata waktu reaksinya ada 80 detik. Untuk reaksi kedua, konsentrasi A yang digunakan adalah 0,2 molar, konsentrasi B yang digunakan adalah 0,1 molar, dan ternyata waktu yang ditempuh adalah 40 detik. Nah, setelah untuk reaksi yang ketiga, konsentrasi A yang digunakan adalah 0,1 M atau 0,1 molar, kemudian konsentrasi B yang digunakan adalah 0,2 molar, dan waktu yang diperlukan untuk tercapainya laju reaksi adalah 20 detik. Tentukan bersama laju reaksinya, orde total reaksi, dan nilai K. Nah, cara menjawab soal ini sebenarnya sangat mudah, ya. Yang pertama, kita akan menentukan persamaan laju reaksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang persamaan laju reaksi, kita tulis dulu, ya. Persamaan laju reaksi itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Karena kebetulan ini reaksinya sama, yaitu ada 2 A dan B. Nah, di sini V adalah laju reaksi. Jadi untuk menjawab persamaan laju reaksi, kita juga harus tahu data lajunya itu berapa. Tapi di soal pada tabel hanya ada data konsentrasi dan data waktu saja. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita harus membuat data tambahan lagi berupa data dari lajunya. Nah, bagaimana caranya? Perlu diingat bahwa laju itu berbanding terbalik dengan waktu. V sama dengan seperti. Oke? V sama dengan seperti. Sehingga ketika waktunya adalah 80 detik, maka V-nya adalah 1/80. Ketika waktunya adalah 40 detik, maka V-nya adalah 1/40. Dan ketika waktunya 20 detik, maka V-nya adalah 1/20. Ini adalah data tambahan yang kita gunakan untuk mencari persamaan laju reaksinya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai M, ya. Kita cari nilai M. M itu adalah orde reaksi terhadap A. Nah, caranya kita mencari data yang konsentrasi B-nya sama, ya. Gunakan data dengan konsentrasi B sama. Nah, maka karena kuncinya adalah menggunakan data dengan konsentrasi B yang sama, maka kita gunakan data kedua dan data yang ke-1, ya. Ini kan konsentrasi B-nya sama, ya. Nah, oke. Kita gunakan V2 per V1 sama dengan konsentrasi A pangkat M per konsentrasi A pangkat M. Oke. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. V2-nya adalah di sini 1/40. Kemudian V1-nya adalah 1/80 sama dengan konsentrasi A pada
data kedua adalah 0,2 dan konsentrasi A pada data pertama adalah 0,1 pangkat M, ya. Sama dengan 1/40 dibagi 1/80 adalah 2, ya. Sama dengan 0,2 dibagi 0,1 adalah 2 juga pangkat M. 2 sama dengan 2 pangkat M. Berarti M-nya adalah sama dengan 1. M-nya sama dengan 1. Itu ya. Nah, kemudian kita mencari data. Nah, kemudian kita mencari nilai N. Cari nilai N. N itu adalah order reaksi terhadap B. Kalau misalkan mau mencari N atau order reaksi terhadap B, kita gunakan data dengan konsentrasi A yang sama. Nah, berarti kita menggunakan data yang ke-1 ya, ini, dan ke-3. Oke, karena A-nya sama. Sehingga kita bisa mencari dengan cara V3 dibagi V1 sama dengan konsentrasi B pangkat N per konsentrasi B pangkat N. Nah, sama dengan V3-nya adalah 1/20, oke. V1-nya adalah 1/80 dengan konsentrasi B pada data ketiga adalah 0,2. Konsentrasi B pada data pertama adalah 0,1 pangkat N. 1/20 dibagi 1/80 hasilnya adalah 4. Ya. 0,2 bagi 0,1 adalah 2. Nah, berarti 4 sama dengan 2 pangkat N. Berarti N-nya adalah 2. Ya. N-nya sama dengan 2. Karena 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Oke. Sehingga persamaan laju reaksinya jadi seperti ini. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1, karena ini 1, kali konsentrasi B pangkat 2, karena N-nya adalah 2. Ya, itulah cara mencari persamaan laju reaksi. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah order total. Order total adalah jumlah order reaksi yang terlibat. Berarti di sini ada order reaksi terhadap A dan order reaksi terhadap B. Berarti order total sama dengan M ditambah N sama dengan 1 ditambah 2. Itu adalah 3. Ya, mudah ya. Nah, dan pertanyaan ketiga adalah nilai K. Nilai K itu berapa? Untuk mendapatkan nilai K, kita bisa menggunakan data yang pertama. Ya. Kita tulis dulu persamaan laju reaksinya. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 kali konsentrasi B pangkat 2. Berarti nilai K sama dengan V per konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 2. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan angkanya saja. V-nya adalah 1/80. Kalau misalkan mau ditulis lebih lengkap berarti M per detik. Ya. Kemudian konsentrasi A-nya adalah 0,1 M. Konsentrasi B-nya konsentrasi A-nya adalah 0,1 M. Konsentrasi B-nya adalah 0,1 M pangkat 2. Jangan lupa ya. Masih ada order 2. Berarti kalau dihitung nilainya adalah 125. Ya. Karena di sini ada M pangkat 3,
dan ini ada yang di atas M, maka dia adalah M pangkat min 2 per detik. Gitu ya. Nah, itu adalah, nilai K-nya. Oke, perlu diingat di sini kenapa saya menggunakan M dan N, karena di sini reaksinya hanya ada 2 zat, ya. Di sini hanya ada reaksi A dan reaksi B. Kalau misalkan reaksinya ada 3, ya nanti kalian tinggal ikuti saja. Berarti nanti datanya juga ada 3, konsentrasi A berapa, konsentrasi B berapa, nanti konsentrasi zat yang ketiganya berapa. Dan nanti untuk ode juga berarti mencari 3 ode terhadap A, ode terhadap B, dan ode terhadap zat yang ketiganya, begitu. Nah, untuk ode itu di sini M dan N hanya berupa variabel, kalian boleh menggunakan variabel lain, misalkan P, Q, R, S, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Itu contoh penerapan soal mengenai persamaan laju reaksi, ode total reaksi, dan mencari nilai K pada sebuah reaksi. Kita lanjutkan ke teori tumbukan. Reaksi kimia yang dapat terjadi itu adalah akibat adanya tumbukan antar partikel-partikel zat bereaksi yang menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi. Tumbukan yang terjadi antar partikel zat-zat bereaksi dengan orientasi arah tumbukan yang tepat dan menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi disebut sebagai tumbukan efektif. Nah, syarat terjadinya tumbukan efektif adalah yang pertama, zat-zat bereaksi harus saling bertumbukan satu sama lain, kemudian molekul-molekul harus memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi, dan yang ketiga adalah molekul-molekul harus memiliki orientasi yang tepat. Jadi, suatu reaksi dapat terjadi ketika partikel-partikel bereaksinya itu mengalami suatu tumbukan, gitu ya. Dan tumbukannya harus tumbukan efektif. Nah, hubungan konsentrasi awal bereaksi dengan teori tumbukan adalah semakin besar konsentrasi awal bereaksi, maka semakin banyak jumlah partikel bereaksi, sehingga semakin besar pula peluang terjadinya tumbukan. Kalau semakin besar peluang terjadinya tumbukan antar partikel, ya maka akan semakin banyak pula peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga lajunya akan berlangsung lebih cepat. Nah, untuk hubungan luas permukaan dengan teori tumbukan, ya jadi semakin besar luas permukaan sentuh partikel, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan. Nah, semakin besar peluang terjadinya tumbukan antar partikel juga akan mengakibatkan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Nah, untuk hubungan temperatur dan teori tumbukan, pada temperatur tinggi, partikel-partikel zat akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetik partikel yang bergerak juga semakin besar. Nah, semakin tinggi atau semakin besar energi partikel yang bergerak, jika mereka saling bertumbukan, akan menghasilkan energi yang tinggi pula. Dan peluang terjadi tumbukan efektif yang dapat menghasilkan energi untuk memulai reaksi juga semakin besar. Sehingga laju reaksinya juga akan berlangsung lebih cepat. Berat dari tumbukan yang berkaitan dengan laju reaksi. Nah, selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah ketepatan orientasi partikel yang bertumbukan. Jadi, jika ada dua molekul bereaksi bertumbukan, kedua molekul tersebut harus memiliki arah orientasi yang tepat agar reaksi dapat terjadi. Nah, sebagai contoh di sini ada molekul NO dan molekul O3. Jika molekul NO dan O3 itu ingin bereaksi, mereka harus mengalami tumbukan yang efektif. Tumbukan efektifnya terjadi ketika arah orientasi tumbukannya itu tepat. Nah, di sini ada penggambaran terjadinya tumbukan ya antara molekul NO dan molekul O3. Di sini warna biru itu menggambarkan atom N dan warna merah itu menggambarkan atom O. Nah, ini ada yang O3 karena O semua berarti warna merah semuanya. Nah, agar NO dan O3 itu dapat bereaksi, maka N harus bisa menyerang atau mengikat atom O dari O3 kan. Nah, pada penggambaran pertama ini O ketemu O ya. Ini O ketemu O sehingga dia tidak efektif tumbukannya. Nah, pada penggambaran kedua
di sini memang, atom N itu menumbuk atom O, tetapi di sini atom O yang ditumbuk adalah atom O yang di tengah. Atom O yang di tengah ini lebih stabil. Jadi kalau misalkan mau bereaksi, dia harus menumbuk atau terjadi tumbukan antara atom N dengan atom O yang ada di samping. Ya, sehingga untuk gambar yang kedua ini juga disebut sebagai tumbukan tidak efektif. Nah, untuk penggambaran ketiga, kita lihat bahwa atom N itu bertumbukan dengan atom O yang ada di samping. Nah, sehingga dia terjadi tumbukan efektif dan molekul NO itu dapat berubah menjadi molekul NO2 dan O3-nya berubah menjadi O2. Ini yang disebut sebagai ketepatan orientasi partikel yang bertumbukan. Jadi tidak sembarangan bertumbukan ya. Kalau tidak tepat juga nanti tidak terjadi yang namanya reaksi. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi. Berdasarkan hukum laju reaksi dan teori tumbukan, ditunjukkan bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi awal dari reaksi. Pengaruh konsentrasi awal terhadap laju reaksi adalah khas untuk setiap reaksinya. Pada reaksi order 0, konsentrasi tidak berpengaruh langsung terhadap laju reaksi. Pada reaksi order 1, laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi awal reaksi. Sehingga jika konsentrasi naik 2 kali lipat, akan mengakibatkan laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Pada reaksi order 2, laju reaksi berbanding dengan kuadrat konsentrasi awal reaksi. Sehingga jika konsentrasi naik 2 kali lipat, akan mengakibatkan laju reaksi menjadi 4 kali lebih cepat. Faktor yang ketiga adalah luas permukaan. Jika reaksi dipecah-pecah menjadi bagian-bagian lebih kecil, jumlah dan luas permukaan reaksi akan bertambah, sehingga jumlah partikel pada permukaan reaksi yang dapat bereaksi juga semakin bertambah. Nah, penambahan jumlah dan luas permukaan ini menyebabkan reaksi berlangsung semakin cepat. Ini juga berkaitan dengan teori tumbukan ya. Ketika tadi luas permukaannya lebih banyak, maka peluang terjadi tumbukan juga akan lebih banyak, sehingga laju reaksinya juga akan berlangsung lebih cepat. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor temperatur. Nah, kenaikan temperatur itu akan mempercepat laju reaksi. Jadi untuk temperatur ini ada hubungannya, yaitu adalah V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. Atau T2 sama dengan T1 kali 1 per N pangkat T2 min T1 per delta T. Di mana V2 adalah laju reaksi kedua, V1 adalah laju reaksi yang pertama, N adalah kenaikan laju berapa kali lebih cepat, T besar 2, ya. Karena T-nya ada 2, ada T besar, ada T kecil. Untuk yang T besar itu menunjukkan temperatur, ya, T2 berarti temperatur kedua, T1 adalah temperatur ke-1, delta T adalah kenaikan temperaturnya berapa, dan untuk T kecil ya, itu adalah menunjukkan waktu, ya, waktu laju reaksinya. T besar itu temperatur, T kecil itu adalah waktu. Oke. Nah, contoh soalnya, laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik, berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Nah, ini mudah nih. Pertama, ya, kita tulis dulu besar yang diketahui apa aja. Yang diketahui, laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti ini N ya. N itu kan kenaikan laju berapa kali lebih cepat. N-nya sama dengan 2. Pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius, kenaikan temperatur atau kenaikan suhu itu adalah delta T. Ya, 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat reaksi berlangsung dengan laju reaksi 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Di sini berarti ada suhu yang pertama ya, itu 20 derajat Celcius. Laju pertamanya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat Celcius? Berarti ditanyakan adalah laju kedua. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah laju kedua, maka kita menggunakan persamaan yang pertama.
pertama, yaitu V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. Ya. V1-nya sudah ada, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. N-nya adalah 2. Suhu keduanya atau temperatur keduanya adalah 50 derajat Celcius. Temperatur pertamanya adalah 20 derajat Celcius dan kenaikan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 kali 2 pangkat 50 kali 20 30 bagi 10 adalah 3 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 3 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi 16 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Itu adalah laju reaksi pada suhu kedua atau pada suhu 50 derajat Celcius ya. Atau boleh juga 1,6 kali 10 pangkat min 2 mol per liter detik. Sama saja ya. Kalau misalkan nanti yang ditanyakan adalah berapa waktu pada laju kedua, ya berarti pakai persamaan yang kedua ya. Pokoknya kalian fokus pada yang diketahui dan yang ditanyakan saja ya. Ini bedanya ya, karena T itu berbanding terbalik dengan V, maka kalau T jadinya seperti N. Yang beda di situ aja ya. Fokusnya di situ. Kalau Vn, kalau T itu seperti N. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang selanjutnya adalah katalis. Jadi ada beberapa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat ya. Ini biasanya disebabkan karena tingginya energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu adalah energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, reaksi yang berlangsung sangat lambat itu dapat dipercepat dengan cara menambahkan suatu zat yang mampu mengubah jalannya reaksi. Nah, dengan cara apa? Itu dengan cara menurunkan nilai energi aktivasinya. Nah, zat ini disebut sebagai katalis. Oke. Dan suatu katalis itu mungkin dapat terlibat dalam proses reaksi atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Tetapi setelah reaksi selesai, katalis itu akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama. Nah, ini adalah penggambaran dari diagram tingkat energi dari reaksi endoterm dan eksoterm. Ya. Jadi perhatikan bahwa setiap reaksi itu membutuhkan energi aktivasi. Untuk reaksi endoterm, ini delta awalnya di sini ya. Dan untuk menghasilkan hasil reaksi, dia butuh energi aktivasi sebesar ini. Oke. Nah, ini adalah delta H-nya. Delta ini nilai positif ya untuk reaksi endoterm. Kalau reaksi eksoterm ya, ini adalah reaksi di sini delta awalnya, kemudian di sini membutuhkan energi aktivasi sebesar sekian, kemudian nanti menghasilkan hasil reaksi di sini. Ini hasilnya. Nah, maka karena delta H-nya itu ke bawah, delta H-nya adalah bernilai negatif ya. Nah, jadi kalau misalkan energi aktivasi ini sangat tinggi, kita bisa menambahkan sebuah katalis. Nah, ketika kita menambahkan sebuah katalis, maka katalis itu akan menurunkan nilai energi aktivasi. Nah, ini nih. Ini adalah energi aktivasi yang tanpa katalis. Sedangkan ini, ya, ini adalah energi aktivasi suatu reaksi ketika ditambahkan sebuah katalis nih. Ya. Nah, itu ini. Sangat terlihat beda jauh ya. Ini kalau misalnya tambah katalis itu energi aktifnya lebih sedikit, oke? Sehingga akan jauh lebih cepat dihasilkannya suatu hasil reaksi. Itulah fungsi dari katalis, yaitu untuk menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mendengarkan. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Dan untuk video-video lain, silakan kalian bisa masuk ke channel saya. Di sana ada beberapa video pembelajaran kimia materi yang lain. Baru beberapa, tapi semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.